seberapa besar pengaruh teman-teman itu terhadap diri kita, pengembangan diri kita, terutama bagi teman-teman NLP Talk yang baru mau mulai bisnis. Apakah teman-teman ini berpengaruh dengan pertumbuhan bisnis dari teman-teman NLP Talks? Halo teman-teman NLP Talks dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang NLP for Business. Nah, teman-teman NLP, topik kita kali ini nih, waktu kita masih muda ya, waktu kita masih muda itu kayaknya punya teman banyak tuh asik gitu ya. Jadi mau nongkrong kemana, ada temen gue nih gitu ya. Terus mau pergi kemana, ada temen gue. Punya teman banyak tuh kayaknya asik. Namun semakin kita meningkat dewasa, itu katanya semakin sedikit temennya. Nah, kita pengen tahu nih, seberapa besar pengaruh teman-teman itu terhadap diri kita, pengembangan diri kita, terutama bagi teman-teman NLP Talk yang baru mau mulai bisnis. Apakah teman-teman ini berpengaruh dengan pertumbuhan bisnis dari teman-teman NLP Talks, atau malah membuat kita jatuh dan kita melupakan bisnis awal kita. Nah, dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Nah, gimana tuh Coach dengan kondisi seperti itu ya? Jadi saya bisa mengatakan betul yang memang waktu masih muda kan kita bisa berteman dengan siapapun ya. Iya, betul. Kita bisa berteman sama siapapun. Tapi pada saat kita dewasa, kita mulai memilih teman-teman kita. Kenapa? Karena kehidupan kita itu tergantung dari 5 orang di sekitar kita. Karena teman-teman yang dulu bisa jadi teman-teman yang masih CS sama kita, itu teman-teman yang bisa baik-baik aja ya, karena tidak mempengaruhi secara langsung. Tapi saya mungkin mau coba cerita kembali ke masa SD, SMP, dan SMA. Ya. Pasti pernah dong punya pengalaman di mana ada satu orang yang tidak terlalu pintar, tapi dia bergaul dengan teman-teman yang pintar, mendadak mereka semua menjadi pintar. Pernah ngalamin kondisi itu? Iya. Pernah ya? Iya. Nah, kenapa mereka bisa jadi pintar? Karena teman-teman sekitarnya pintar. Nah, karena teman-teman pintar jadi ketularan. Oh, saya pernah Coach waktu SD punya geng. Nah, betul. Gengnya gengnya Alisa. Jadi teman-teman saya itu memang rata-rata mereka yang ranking-ranking. Nah, ketika teman-teman ranking itu kan akhirnya kan ujung-ujungnya adalah tujuannya belajar, betul nggak? Iya. Nah, sama juga dalam kehidupan. Kalau kita bergaulnya dengan siapa, itu akan mempengaruhi kita bisa sukses atau enggak. Nah, kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang nggak sukses, lebih banyak bergaul kepada orang-orang yang males dan sebaliknya, maka kita bisa jadi ketularan kepada mereka. Makanya kenapa idealnya adalah setiap geng atau setiap kelompok biasanya terdiri dari 5 orang. Maka pastikan teman kita minimal 4 orang adalah orang yang mau bertumbuh. Dari 5 ini ya? Dari 5 kan masuk kita ya? Iya. Nah, yang keempat itu pasti mau bertumbuh. Kalau mereka nggak mau bertumbuh, kita berteman sama mereka, udah pasti kita nggak. Kita juga akan mau nggak mau jadi ikut juga ya? Kita mau nggak mau akan ikut juga. Makanya satu-satu jalan yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih orang-orang yang punya pemikirannya jauh, yang punya pemikiran ke masa depan, yang punya pemikiran jauh lebih baik, dan kita bergaul sama mereka. Karena dengan bergaul dengan mereka, maka pasti otomatis akan membantu bisnis kita jadi meningkat lebih baik. Nah, berarti kita juga semakin dewasa, benar ya Coach ya, kita semakin berkurang temannya karena kita memilih gitu ya. Teman-teman yang membantu kita gitu ya, membantu kita yang akan membawa kita naik dan bukan membawa kita turun gitu ya Coach ya. Betul. Makanya oleh sebab itu idealnya bukan hanya sekedar berteman, tetapi kita bisa mencari mentor. Mentor yang akan meningkatkan kemampuan kita. Oh, berarti teman bisa menjadi mentor juga ya? Betul, makanya tergantung mentor apa. Misalkan contoh, ketika saya lagi mendalami tentang NLP, maka saya harus punya teman-teman yang pakar NLP yang bisa bantu mengembangkan karir saya di dalam dunia NLP. Ketika saya sudah di level tertentu, saya mau ngembangin diri saya di level lain lagi, saya harus bergaul lagi dengan orang lain lagi. Yang tujuan ujung-ujungnya supaya kita semua tetap bertumbuh dan terus bertumbuh. Itu gambarannya. Jadi teman itu juga membawa vibes yang positif membawa teman membawa vibe positif, atau membawa vibe yang sebaliknya membuat kita malah jadi nggak bagus. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang membawa dampaknya yang kurang bagus, apakah kita akan
tetap deketin atau kita jauhi gitu? Lebih baik saran saya kalau teman tetap teman ya, tapi kita tetap membatasi diri atau bergaul sama mereka. Kalau karena kita nggak membatasi diri, akhirnya ujung-ujungnya kita yang akan jadi kena problem. Oh, tetap berteman dengan mereka. Betul. Gitu ya. Namun kita juga tetap, Membatasi diri. membatasi. Iya, karena yang kita pikirkan gini misalnya, kalau kita bergaul sama pengusaha, pasti ujung-ujungnya apa? Kita akan berpikir seperti pengusaha, Iya, betul nggak? betul. Kalau kita bergaul dengan bukan orang-orang pengusaha, maka kita berpikir adalah seperti mereka terus-menerus. Maka mau nggak mau, kalau kita mau bertemu, kita harus bergaul dengan orang-orang yang lebih hebat. Jadi kalau yang seperti itu susah jadi mentor kita malah ya, kita juga ya, jadi tempat diskusi. Ya, ya bisa gitu aja lo mau jadi mentor, mereka mau kita jadi mentor, silakan. Tapi mentor yang seperti apa? Iya. Mentor yang bagus apa enggak, ya tergantung apa pilihan yang kita mau gaulnya seperti apa. Nah, ya. Nah, berarti teman-teman NLP ini juga termasuk ya bagian dari bagaimana kalau teman-teman NLP mau mengembangkan diri, ya mengembangkan bisnis ya dengan memilih teman-teman yang tepat, ya coach ya, teman-teman yang membantu gitu ya, bisa diajak diskusi, tukar pikiran, atau malah menjadi mentor kita. Nah, kalau di teknik NLP sendiri coach, bagaimana? Apakah ada teknik cara memilih teman-teman itu atau natural aja? Sebenarnya tidak ada teknik secara spesifik atau khusus. Teknik yang pada khususnya adalah kita harus cari orang yang income-nya jauh di atas kita. Mungkin bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, atau 4 kali lipat yang income-nya lebih besar. Dengan income lebih besar, maka otomatis kita kan dapat banyak ide-ide, dapat banyak masukan tentang kehidupan mereka. Makanya kenapa sangat disarankan janganlah bergaul dengan orang yang salah. Karena bergaul dengan orang salah, udah pasti hasilnya akan salah. Kalau Anda juga sama ya, kecuali misalkan contoh ya, saya pengen sehat. Tapi ketika saya pengen sehat, saya belajar berolahraga, nonton semua hal yang tentang olahraga, cara makan, pola makan, dan sebagainya, karena saya mau sehat. Itu balik lagi kan. Begitu juga kalau kita mau hebat lebih bisnis, jadi hidup kita sehari-hari dihabiskannya hanya berkaitan dengan hal yang memang kita mau develop. Jadi apa tujuan kita, itu yang kita fokuskan. Jangan fokus kepada hal yang tidak kita inginkan. Jangan fokus pada hal yang tidak kita inginkan ya, namun fokus pada tujuan kita. Ya. Oke, teman-teman NLP, menarik sekali ya bincang-bincang kita kali ini. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman NLP seputar topik kita kali ini, yuk langsung belajar dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita semakin bertumbuh. Oke, teman-teman NLP dimanapun dimana Anda berada, dengan saya Melani Dan saya Coach Antonius Arif dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.